Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Bawa sabu-sabu Ketua Yayasan Yatim Piatu ditangkap BNN. Tidak ada TPS, warga terpaksa buang sampah ke laut. Ironis, lifter dunia berlatih di bengkel motor. MI, seorang pria berusia 54 tahun yang merupakan pimpinan Yayasan Yatim Piatu di Aceh, ditangkap petugas BNN setelah turun dari pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Petugas membawa MI ke salah satu ruangan untuk digeledah. Pelaku membawa sabu-sabu yang disembunyikan di celana dalamnya. Saat diperiksa, petugas menemukan 4 kantong sabu-sabu seberat 400 gram. Penangkapan dilakukan setelah petugas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman narkotika dari Aceh. Rencananya sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang di wilayah Tangerang. Pelaku diketahui sudah 4 kali menjadi kurir dan mendapatkan upah sebesar 30 juta rupiah setiap pengiriman. Jadi pas turun dari pesawat, sudah kita tunggu bersama anggota BC dan dari APSEK bandara, kita bawa langsung dibawa ke kantor APSEK. Setelah dilakukan penggeledahan, di dalam tas terdapat lebih kurang 400 gram narkotika jenis sabu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Seorang warga Kota Serang menemukan bungkusan plastik yang berisikan puluhan jarum suntik diduga telah digunakan. Indikasi tersebut terlihat dari jarum suntik yang masih memiliki darah. Selain itu, di dalam bungkusan tersebut juga terdapat bekas kemasan alkohol swab yang juga terdapat noda darah. Bungkusan tersebut ditemukan tergeletak di trotoar di Jalan Raya Diponegoro, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang. Pertama kali, bungkusan tersebut ditemukan oleh pemilik warung makan saat akan membuka tempat usahanya. Hingga saat ini, belum diketahui asal limbah medis tersebut. Niatnya karyawan warung saya itu mau membuang itu. Cuma begitu dia pegang kok kayak bukan sampah. Begitu dibuka ternyata alat suntik yang lebih dari 10. Terus juga banyak bekas darahnya. Jadi sama kita atau sama saya tadi diamankan agar pihak berwajib memberitahu kepada pihak-pihak yang lain untuk membuangnya tidak sembarangan. Jarum suntik yang sudah digunakan masuk ke dalam kategori limbah B3 dan tidak boleh dibuang sembarangan. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Seorang bapak dan anaknya yang baru berusia 4 tahun hanyut terseret saluran drainase di Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan. Setelah dicari tim SAR, keduanya ditemukan meninggal dunia. Peristiwa bermula saat Difar yang baru berusia 4 tahun asyik bermain hujan bersama teman-temannya. Saat itu korban tiba-tiba terpeleset dan jatuh ke dalam saluran dan langsung hilang terbawa arus. Mengetahui hal itu, ayah korban bernama Rasam terjun dengan tujuan mencari anaknya. Namun naas korban hilang terbawa arus. Dalam pencarian, tim SAR menemukan jasad Rasam berjarak sekitar 3 km dari lokasi hanyut, sedangkan korban kedua ditemukan di aliran kali Pesangkerahan yang berjarak sekitar 4 km dari lokasi korban terpeleset. Korban satu orang tenggelam, yang memang dari kejadian ini itu ada 2 orang. Untuk orang tuanya sudah ditemukan malam hari, alhamdulillah pada pukul 11.40. Anaknya juga berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan.
pada pukul 11.40 dengan jarak kurang lebih 4,5 kilometer dari lokasi kejadian. Usai disemayamkan, kedua jenazah dibawa ke kampung halamannya Kebumen, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Pantai Teluk yang penuh dengan tumpukan sampah viral di media sosial. Kondisi tersebut diakibatkan oleh tidak adanya tempat sampah di daerah tersebut. Sampah yang menumpuk di Pantai Teluk Labuan ini juga berasal dari sampah masyarakat yang dibuang ke sungai dan terbawa ombak. Salah satu warga mengaku kesadaran membuang sampah pada tempatnya juga masih rendah. Sejumlah organisasi kepemudaan di daerah Teluk mengaku sudah berkali-kali meminta kepada pemerintah agar ada bak sampah yang disediakan. Kendalanya sih minimnya bak sampah dan fasilitas untuk pembuangan yang disediakan pemerintah, terus dengan kesadaran masyarakatnya juga. Sejauh ini ada upaya belum untuk pengajuan ke pihak-pihak terkait? Pengajuan sih udah beberapa kali, cuma belum di ACC. Menurutnya, sampah tidak hanya berasal dari warga Teluk, tetapi juga dari daerah lainnya yang terbawa arus air laut. Pemda sulit untuk mengeluarkan anggaran pengelolaan sampah di Pantai Teluk karena dikhawatirkan akan menjadi masalah. Permasalahannya nasional, ya, isu nasional, karena ini masalah sampah laut. Kalau sampah laut itu kan dari berbagai penjuru yang masuk ke sini. Jadi bisa dilihat kualitas sampahnya tadi tuh sama kuantitas sampahnya. Jadi saya harus duduk bareng dengan Pak Gubernur untuk mengatasi permasalahan ini. Karena ada kewenangan-kewenangan yang juga dipegang oleh Pemprov Banten. Kalau kami yang menganggarkan dari APBD kami juga salah karena kewenangan konservasi, sumber daya alam laut itu sudah menjadi kewenangan Pemprov Banten. Pembersihan sampah hari pertama dan kedua dibantu dengan alat berat dan 5 dump truk PUPR Provinsi Banten sehingga pembersihan bisa cepat dilakukan dengan total sampah mencapai 360 ton. Ariel Maranus dan Rizal Ramdani melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.